Selamat pagi, marilah Bapak Ibu dan anak-anak. Sebelum ibadat pagi ini kita mulai, kita awali dengan lagu pembukaan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, anak-anak, dan orang tua murid. Hari ini kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama, awal dari tahun liturgi yang baru. Masa Advent mengajak kita mempersiapkan diri dalam menyambut Yesus Kristus yang hadir bagi dunia dalam kesederhanaannya. Memeriksa batin dan memusatkan hati serta pikiran secara penuh pada Kristus dalam doa dan karya, merupakan cara bertindak dalam menantikannya. Marilah kita sambut kehadiran Kristus dengan kesederhanaan, seraya berdoa dan memuji namanya. Maka, marilah kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Sadar bahwa kita adalah manusia yang sering jatuh dalam dosa, maka marilah sejenak kita memeriksa batin agar layak di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami, umat-Mu,
kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Marilah kita dengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak dan Bapak Ibu guru, di depan ini telah terdapat yang namanya Corona Advent. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit makna dari Corona Advent. Corona Advent ini berbentuk lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara, dan di atasnya ini terdapat lilin-lilin, yaitu ada 3 lilin berwarna ungu, 1, 2, 3, kemudian 1 lilin berwarna merah. Corona Advent ini memiliki simbol yang memiliki makna lingkaran, suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Nah, lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan akhir, Alfa dan Omega. Lingkaran Advent ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar, sebab Kristus datang guna memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda ini, warna ungu melambangkan tobat, sedangkan warna merah itu melambangkan tanda cinta kasih yang biasanya akan dinyalakan ketika Minggu Advent ketiga, yaitu Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kemudian, lilin juga melambangkan simbol terang, di mana Kristus yang datang ke dunia untuk menghalau kuasa gelap kejahatan dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Nah, itu tadi sedikit makna tentang Corona Advent, ya. Jadi bukan virus corona, melainkan Corona Advent. Tahun ini kita kembali berjumpa dengan masa Advent. Nah, di mana kalau kita mengenal atau menyebut Advent, itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat. Hari ini adalah permulaan masa Advent. Pesan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini adalah orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, jagalah dirimu. Di masa Advent ini adalah masa penantian dan pengharapan akan kehadiran Sang Juru Selamat, Sang Emmanuel. Ia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam masa penantian ini, kita akan diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa yang dimaksud? Nah, di sini berjaga-jaga dari godaan-godaan setan yang masuk melewati panca indera kita, baik panca indera dari telinga, mata, penciuman, pengecap, ataupun sentuhan. Di samping itu, kita juga harus berjaga-jaga dari godaan yang bisa masuk melalui rasa atau perasaan, dan juga pikiran serta imajinasi kita. Tuhan Yesus mengakhiri pesannya hari ini dengan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berharap dan berjaga-jaga tidaklah sekedar pasif menunggu, namun harus aktif bertindak. Berdoa itu hadir di hadirat Tuhan dan membiarkannya bertindak atas diri kita, yang artinya kita harus hening, mengosongkan diri,
dari berbagai pesta pora dan kepentingan-kepentingan duniawi. Masa Advent ini harus kita siapkan dengan baik-baik, karena kita akan menyambut kedatangan penyelamat dunia. Seperti kalau anak-anak yang sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, selama kurang lebih 5 bulan kalian sudah belajar bersama Bapak Ibu guru. Kalian sudah latihan-latihan, mendapatkan materi, kemudian sudah penilaian harian, bahkan sudah penilaian tengah semester. Nah, kalian sudah menyiapkan itu semua dengan baik. Oleh sebab itu, nanti ketika pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester itu akan berjalan lancar karena kalian sudah menyiapkannya dengan baik dengan cara belajar, mengulang kembali materi yang telah diajarkan Bapak Ibu guru. Kemudian latihan-latihan soal yang sudah pernah Bapak Ibu guru berikan. Nah, begitu juga kita dalam menyiapkan masa Natal atau perayaan Natal. Di masa Advent ini kita harus menyiapkannya dengan baik, karena kegiatan ataupun acara biasa kita siapkan dengan baik. Nah, hendaknya dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus penyelamat dunia, kita juga harus menyiapkan sebaik mungkin, karena sebagai manusia Tuhan Yesus telah menyertai kita selalu. Jadi di masa Advent ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hidup dalam doa, sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Yesus. Maka marilah kita berefleksi, apakah yang dapat kulakukan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita panjatkan doa umat. Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Maka marilah kita tetap siap berjaga-jaga dengan bertekun dalam doa. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Baik, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus, Putramu, sebab dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita satukan segala ucapan syukur dan permohonan di hadapan Allah dengan mendaraskan doa Bapa kami dan salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang berdosa kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari anak-anak dan Bapak Ibu, kita tutup ibadat pagi hari ini dengan berdoa penutup. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sapaan dan sabda-Mu hari ini. Kami mau menyiapkan diri sepenuh hati selama masa Advent ini, dimulai dengan memiliki hati yang penuh kasih seperti hati-Mu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama, baik lewat kata-kata maupun tingkah laku. Semoga kami pun dapat semakin layak menyambut kedatangan-Mu. Amin. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala doa dan perbuatan baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita wartakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup ibadat pagi hari ini dengan lagu penutup.